Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Meiliana dengan NIM 2503010053. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas R2. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah folklore. Pada video ini, saya akan membahas ruang lingkup folklore yang disertai dengan contoh folklore yang berasal dari daerah saya, yaitu Kota Tanjung Pinang. Sebelum masuk ke ruang lingkup folklore, di sini saya akan menjelaskan arti dari folklore secara singkat. Jadi, folklore itu merupakan serapan dari kata bahasa Inggris, yaitu folklore. Menurut Alan Dundes, kata folklore merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yakni folk dan lore. Kata folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Sedangkan kata lore diartikan sebagai kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Jadi dapat disimpulkan bahwa folklore itu merupakan suatu kebudayaan manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk tulisan maupun gerakan isyarat atau alat pembantu pengingat. Setelah membahas pengertian folklore secara singkat, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ruang lingkup folklore yang disertai dengan contoh folklore yang berasal dari daerah saya, yaitu Kota Tanjung Pinang. Jane Harold Brandtven, seorang ahli folklore Amerika Serikat, membagi folklore ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada folklore lisan, yaitu folklore yang bentuknya murni disampaikan secara lisan, seperti pantun, puisi, cerita rakyat, legenda, mitos, peribahasa, mantra, atau bahasa rakyat. Kalau contoh dari daerah saya, itu ada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang berasal dari Pulau Penyengat, yang menjadi bagian penting dalam tradisi lisan masyarakat Melayu. Selanjutnya, yang kedua itu ada folklore sebagian lisan, yaitu folklore yang terdiri atas campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Contohnya itu seperti kepercayaan rakyat terhadap tahayul, upacara adat, tarian, teater, permainan rakyat, serta pesta rakyat. Nah, kalau contoh dari daerah saya itu seperti tepuk tepung tawar yang masih dilakukan dalam berbagai acara adat Melayu di Tanjung Pinang dan diiringi dengan doa serta petua lisan. Nah, yang terakhir itu ada folklore bukan lisan, yaitu folklore yang diwariskan dalam bentuk benda atau simbol budaya, bukan melalui cerita lisan. Contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan kerajinan daerah. Kalau dari daerah saya, itu ada salah satu pakaian adat yang biasanya disebut dengan baju kurung Melayu, yang mencerminkan identitas budaya masyarakat di Tanjung Pinang. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah folklore yang membahas tentang ruang lingkup folklore dan contoh folklore yang berasal dari daerah saya. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.